Di dalam Al-Fatihah dikatakan, Iyyaka na'budu. Hanya kepada Engkau aku menyembah. Aku berusaha menyembah, aku berusaha keras untuk mengabdi, beramal. Ini Iyyaka na'budu. Tetapi tidak cukup Iyyaka na'budu. Wa Iyyaka nasta'in. Dan hanya kepada Engkau aku minta tolong. Di sini hebatnya ajaran Islam. Dia harus hidup di antara dua. Antara amal perbuatannya sendiri dan rahmat serta kemurahan Allah Tuhannya. Dan dengan dua sayap inilah seorang Muslim, seorang mukmin menempuh hidupnya di dunia ini. Dia lurus di tengah, dia continue, wasaddidu, qaribu, wasaddidu, continue dan tepat pada sasaran. Jangan terbelok, jangan menyeleweng, jangan terombang-ambing dengan macam-macam adanya aliran-aliran yang sudah disinyalir oleh Nabi kita, yaitu berapa jumlahnya? 73. Itu saya kira wajar. Bukan berarti, loh kenapa umat Islam harus berbeda-beda? Harus 73. Justru di sini, ujiannya itu di sini. Manusia ini tanpa diuji, tanpa dicoba, itu bukan manusia lagi itu. Sebab yang tidak usah diuji itu dua makhluk. Binatang itu tidak usah ujian. Atau setan tidak usah diuji. Malaikat juga tidak usah diuji. Malaikat itu mesti baik. Mulai A sampai selesai Z baik. Memang dia dibikin untuk baik. Titik. Setan sebaliknya, mulai A sampai Z buruk. Tetapi disinilah seninya manusia ini, ya, romantikanya manusia ini, justru dia diletakkan antara malaikat dan setan. Dia dilengkapi oleh Allah dengan budidaya, dengan pikiran, tapi juga dengan hawa nafsu. Dia akan ditarik-tarik oleh dua pola, dua kutub. Kutub selatan, kutub utara, kutub malaikat, kutub setan. Nah, kemanusiaannya manusia justru di tengah-tengah mempertahankan. Tengah-tengah. Mantap, lurus, kontinu, dan noleh-noleh. Terus jalan. Nah, ini baru manusia yang paripurna. Harus diuji. Islam pun tidak cukup hanya diberi satu jalan, mulus. Tidak usah payah-payah. Kasih jalan 73 macam katanya Nabi. Islam itu besok ada 73, tapi yang selamat cuma satu. Duh, kita ini disuruh cari yang satu ini. Nah, jadi kita harus waspada. Kok ada ajaran ngaku Islam kok ngene? Kok ngajak tukaran tok? Kok ngajak maidu wong tok? Iki apa ya Islam dah ini gitu. Harus, jangan karena merek Islam kita lalu begitu saja menyerah. Jangan. Justru kita ini disuruh menguji kewaspadaan kita. Kalau saya katakan tadi, kalau ajaran itu ajaran yang tidak berlebih-lebihan, yang berseimbang, yang berserasi, yang tidak kaku, yang hasil yang alami, yang natir. Nah, natir ini sendiri tidak pernah
alam ini mengalami aturan yang tidak berseimbang. Hukum alam itu kalau dibiarkan manusia, umpamanya manusia tidak usah berusaha apa-apa, alam ini akan berjalan wajar. Antara hujan, kemarau, ini sudah tertib ini. Nanti ada daerah yang begini, gersang, diberi buah-buahan ini, yang begini diberi. Ini ada hukum keseimbangan di alam. Ada. Nah, itilikaken ini nanti didapatkan binatang ini yang akan makan ini, saling ini, sehingga berseimbang. Umpama manusia ini diem aja sudah, biarkan alam ini berjalan sendiri, ini akan berjalan, akan menempuh jalan tengah-tengah, ya, berkeseimbangan. Lalu yang kedua yang di sini perlu saya tekankan, yaitu sabda Nabi, antara amal dan rahmat. Apa artinya? Artinya Tuhan Allah itu maha kuasa, maha bebas. Tidak boleh dan tidak mau dipengaruhi oleh siapapun. Kalau Tuhan itu masih dipengaruhi, itu namanya bukan Tuhan. Tuhan itu bebas. Dan dia berhak untuk memutih hitamkan. Saya tadi menerangkan di dalam suatu pengajian bahwa Allah itu digambarkan oleh Allah sendiri sebagai Rabbil Alamin. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Menguasai seluruh alam semesta sendiri. Tidak ada yang nemani, tidak ada sistem legislatif, eksekutif, yudikatif, nggak ada trias politika, itu tidak ada dalam pengaturan alam. Mutlak di tangan Allah. Nah, biasanya gambaran kita, kalau ada orang mempunyai kekuasaan mutlak, itu biasanya lalu diktator, gitu. Diktator, kejam, despotis, dan sebagainya. Ya maklum, mesti ini gak ada yang ganggu-gugat. Nah, di sini Tuhan mengatakan Tuhan Allah yang ngijeni kekuasaan soal alam manusia semua ini, tapi ketahuilah bahwa di dalam ngijeni Allah itu tidak didasarkan atas keserakahan, tidak didasarkan atas monopoli dalam arti mau enak dewi, tidak. Digambarkan di sana Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim, yang penuh kasih sayang. Dia menyendiri memerintah alam ini, memutih hitamkan alam ini, termasuk manusia. Bebas, tapi dikatakan kemutlakan Tuhan, kemonopolian Tuhan, kemahakuasaan Tuhan itu didasari Ar-Rahmanir Rahim, Maha Penyayang, Maha Pengasih, cinta kasih. Tapi jangan kamu manusia, karena mengetahui Tuhan Allah itu kasih sayang, lalu kamu benobo. Yo kuwe ku kakek puni, kone pangeran ku Rahman Rahim, ngerti gitu. Loh, jadi karena itu lekas-lekas disusuli Malik Yaumiddin.
Ini. Supaya manusia ini jangan keliwat mengendulkan Rahman Rahimnya Allah, lalu dikatakan Malik Yaumiddin, yang menguasai, yang memiliki hari pembalasan. Artinya setiap perbuatan jahat jangan dikira tidak akan diperhitungkan. Tiap-tiap kelengahan, tiap-tiap keteledoran, seujung rambutku, misqala dzarrah, sebobot atom pun akan diperiksa oleh Tuhan. Kamu lolos di sini, lolos dari polisi, lolos dari rumah tangga, lolos dari istrimu, tapi kamu tidak lolos dari Tuhan. Ini Malik Yaumiddin. Jadi maksudnya kita ini supaya hidup di tengah-tengah antara Rahman Rahim dan antara Maliki Yaumiddin, antara Tuhan yang kasih, yang penuh kasih sayang, juga yang tegas. Maliki Yaumiddin itu tegas bertindak kalau salah kita itu. Jadi ibaratnya hakim, dia tegas bertindak, ya, tapi juga dia itu penuh kasih sayang. Jadi kita ini supaya hidup antara dua ini. Jangan mengendurkan amal, tok, dengan tidak memohonkan rahmat dan kemurahan Tuhan. Nah inilah. Jadi kita itu disuruh hidup tawassut wal i'tidal, tengah-tengah. Jangan terlalu manja kepada Tuhan, tapi jangan putus asa pada Tuhan. Jangan dikira kamu 99 kali membunuh orang. Ada hadis. Dia putus asa. Dia cari kiai, cari pendeta. Ini zaman kuno, Bani Israel. Ini kisah Nabi. Setelah dia 99 kali membunuh, datang pada seseorang yang dianggap ahli agama. Oleh orang ini zaman dulu, zaman Bani Israel, zaman Yahudi. Ini dongengan Nabi. Terus dijawab oleh ini ahli agama, berapa kali kamu membunuh? 90. Aduh, sudah tidak ada jalan lolos. Kamu pasti dipetenteng. Tidak ada jalan. Ini orang yang sudah putus asa. Oh, begitu ya, Pak ahli agama. Ya. Jadi saya sudah tertutup jalan saya karena saya membunuh 99 kali. Ya. Baiklah kalau begitu. Saya akan genapi angka saya ini dengan yang ke-100 dengan kamu tuh dibunuh. Ahli agama tadi itu yang menutup pintu itu dibunuh. Genap 100 dia. Sesudah dia puas, marah dia itu. Saya ini putus asa. Dosa saya mengikuti saya, menghantui saya. 99 nyawa menghantui saya dalam hidup saya. Kok sekarang oleh Bapak, ini ahli agama, saya tidak sebut pastor, tidak sebut kiai. Sebab ini zaman Bani Israel ini. Ini kok dikatakan jalan tertutup katanya. Tuhan tidak akan mengampuni dosa saya. Akhirnya, ini cerita hadis. Akhirnya orang ini datang kepada orang yang lain. Orang lain ini lalu memberi aksi begini. Begini saja saudara ya. Untuk membuktikan bahwa saudara bermaksud ingin memperbaiki diri saudara yang sudah kotor, berumuran dosa. Baiklah, di sana ada sebuah desa jauh, di sana. Entah berapa ratus kilo, tidak dijelaskan dalam hadis itu. Coba saudara ke sana. Di sana orang semua baik-baik, menyembah Tuhan dengan rukuk, damai, walhasil hidup surgawi di sana itu. Cobalah saudara datang ke sana supaya saudara menjadi orang seperti mereka. Desa sampean yang kotor ini, negeri sampean yang karenanya sampean berlumuran darah dan dosa ini, tinggalkan.
Baik, terus dia jalan. Itu rupanya terlalu jauh. Dia lupa tidak bawa bekal, tidak bawa apa-apa. Karena dirangsang oleh semangatnya ingin jadi orang baik. Akhirnya di tengah jalan dia kehausan, kelaparan. Jatuh pingsan dia di tengah jalan di bawah terik matahari. Akhirnya dia masih didorong oleh keinginan ingin menjadi orang baik, ingin menebus dosa. Dia merangkak dengan dadanya, dia ngesot. Akhirnya mati dia. Mati di tengah jalan. Nah, datanglah malaikat dua. Ini oleh Nabi, ini Nabi yang menggambarkan, melukiskan. Yang satu itu malaikatul azab, malaikat yang khusus bagian tukang siksa, al-goju. Nah, yang satu malaikatul rahmah, yang memberi rahmat dan kesenangan, pokoknya bagian memberi upah surga apa, pokoknya ini gampang-gampangan, bagian penjara, gitulah ini yang satu. Yang satu ini bagian pengampunan. Ini rebutan ini. Loh, kok sampean datang sini? Loh iya, ini 100 kali membunuh ini. Ini sudah bagian saya ini. Ini bagian saya. Tapi katanya, nanti dulu. Saya juga ditugaskan ke sini oleh Tuhan untuk menangani orang ini yang mati. Loh, kok sampean kemana? Loh, ini orang ingin menjadi orang baik. Dia ingin menebus dosa. Dia mati kelaparan dan kehausan ini. Dia akan menuju desa itu. Dia ingin menjadi orang baik. Karena itu bagian saya ini. Nggak bisa. Dia, ini dosa sudah terang 100 nih. 100 nyawa yang dibunuh. Akhirnya datang orang. Ini malaikat juga ini. Cuma sebagai orang yang arbiter, penengah. Ini Anda apa ini, saudara-saudara? Ya inilah, gini sajalah, sudah. Ini saya punya pendapat, jalan keluarnya begini. Sekarang kita ukur orang ini. Antara dia dan desanya yang ditinggalkan berapa kilo, berapa meter. Dan antara dia dengan desa yang akan dituju berapa. Artinya dia membuktikan ya dengan tenaganya bahwa dia betul-betul ingin menebus dosanya. Itu sampai di mana? Coba. Akhirnya diukur. Ternyata lebih dekat ke desa yang akan dituju. Nah, bagian saya. Bagian malaikat rahmat. Dia diampuni dosanya. Karena dia bersungguh-sungguh menyadari dosanya. Sekalipun belum ketekan. Nah, ini namanya hukum rahmat dan kemurahan Tuhan. Bukan karena amal. Kalau amal dia harus digepui itu. Harus dipetenteng itu di neraka. Usang 100, usang 50 songo. Terus digenepi ambil Pak Kiai ini dipateni pisang. Ya betul kali. Akhirnya 100. Akhirnya kalau lihat amalnya dia harus masuk penjara itu. Harus ditembak mati dia itu mestinya. Nah, ini mestinya itu. Bromocora itu masuk. Tapi Allah bukan manusia. Bukan makhluk yang dipengaruhi oleh pertimbangan-pertimbangan luar. Allah mempunyai kekuasaan penuh, kebebasan penuh untuk menentukan apa-apa.